Karena dalam Islam, pemimpin atau pejabat itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus laki-laki. Yang kedua, dia harus muslim, harus akil, harus balik, harus mampu, harus adil, dan harus merdeka, tidak ada dalam tekanan ya, oleh pihak-pihak lain. Lalu tentu ada syarat-syarat kualitatif bahwa seorang pemimpin atau orang-orang yang mempunyai kedudukan penting dalam pos-pos tertentu sebagai pejabat, mereka harus orang-orang yang amanah, mereka harus orang yang jujur, mereka harus orang-orang yang bertakwa. Bisa dilihat dari bagaimana kesehariannya dalam ibadah. Lalu hari ini bisa kita lihat bagaimana dalam sistem politik yang jauh dari Islam ini, seorang hakim yang berada di dalam lembaga tertinggi peradilan negara, dia bisa menjadi seorang maklar kasus, sehingga kemudian dia bisa mengumpulkan harta lebih dari 1 triliun. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai agama yang sempurna, Islam adalah agama yang memberikan solusi atas seluruh permasalahan kehidupan manusia. Allah katakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in." Allah katakan kepada Rasulnya, kami turunkan kitab ini kepadamu ya Muhammad sebagai penjelas, sebagai solusi atas seluruh persoalan kehidupan, likulli syai'in. Maka Islam pun adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Baginda Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, jadi setiap orang yang dilahirkan itu mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maknanya adalah Islam. Jadi setiap manusia yang lahir dan yang hadir di dunia ini pada dasarnya mereka adalah Islam sebagai fitrah mereka, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunashiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi atau menjadikan dia sebagai Nasrani atau menjadikan dia sebagai Majusi. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang sahih, hadis yang disahihkan oleh kedua imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya hamba-hamba Allah yang mengaku beriman, mereka seharusnya menjadikan Islam ini sebagai solusi atas seluruh problematika kehidupan mereka, termasuk dalam hal yang hari ini mungkin menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah kita, yaitu persoalan kepemimpinan atau persoalan kekuasaan. Dalam Islam sudah sangat jelas bahwa kekuasaan itu pada dasarnya adalah amanah. Saking pentingnya kekuasaan ini, maka di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang berbicara tentang kekuasaan, dan Nabi pun juga sering berbicara tentang kekuasaan ini. Dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra ayat 80, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya untuk berdoa tentang kekuasaan. Allah ajarkan doa kepada Rasulnya, waj'ali min ladunka sultanan nasiran. Ya, Allah ajarkan doa, ya Allah jadikanlah kekuasaan yang aku miliki ini sebagai sultanan nasiran, kekuasaan yang menolong. Maksudnya adalah kekuasaan yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir, Rasulullah SAW dalam persoalan kekuasaan ini dan terkait dengan ayat ini, baginda Nabi mencontohkan bahwa kekuasaan itu haruslah dilandaskan pada ajaran-ajaran agama, sehingga kekuasaan itu memberikan rahmat bagi manusia. Kekuasaan itu harus juga digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan Allah akan tegakkan, Allah akan teguhkan kedudukan kalian di atas muka bumi ini. Yang dimaksud menolong agama Allah di sini adalah bahwa kekuasaan itu sepatutnya digunakan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Maka dari tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dua fungsi utama dari kekuasaan dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah untuk menegakkan Islam itu sendiri. Kekuasaan itu harus digunakan untuk menegakkan hukum-hukum Islam, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala,
menegakkan syariat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah ketika beliau mendapatkan kekuasaan, ketika beliau diberikan kekuasaan itu oleh kaum Ansor. Jadi selepas Baiat Aqabah yang kedua, jadi Baiat Aqabah itu adalah baiat atau sumpah setia yang dilakukan oleh kaum Ansor, penduduk Madinah yang meminta baginda Nabi untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi setelah Baiat Aqabah kedua ini, lalu kemudian baginda Nabi hijrah ke Madinah, dan di sanalah baginda Nabi kemudian dibaiat sebagai pemimpin mereka, sebagai pemimpin Madinah yang pada waktu itu masih bernama Yathrib, sehingga kemudian lahirlah daulah Islam yang pertama, negara Islam pimpinan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah yang kemudian digunakan oleh baginda Nabi untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk menerapkan syariat Islam di tengah-tengah manusia. Karena fungsi kekuasaan itu, kalau dalam pandangan para ulama, dikatakan yang pertama adalah riasatul amah lil muslimin jami'an fid dunya. Kekuasaan itu harus menjadi wasilah untuk mempersatukan umat Islam. Lalu yang kedua, kekuasaan itu harus menjadi pelaksana hukum-hukum syariat, litatbiq ahkamul Islam. Lalu yang ketiga, kekuasaan itu harus menjadi sarana untuk hamilud dakwah Islam ilal alam, menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu yang kedua, dari tafsir ini kita bisa melihat bahwa fungsi kekuasaan adalah untuk mengurus masyarakat dengan syariat Islam. Kalau di dalam kitab fikih dikatakan bahwa kekuasaan atau politik itu adalah riayati syu'unil ummah bi ahkamil islamiyah. Ya, politik itu adalah bagaimana mengurus umat ini dengan hukum-hukum Islam. Jadi inilah sebenarnya dua fungsi utama dari kekuasaan sebagaimana yang bisa kita maknai dari tafsir Ibnu Katsir tadi tentang surat Al-Isra ayat 80 tadi. Yang pertama, kekuasaan itu harus digunakan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah. Yang kedua, kekuasaan itu harus digunakan untuk mengurus masyarakat dengan syariat Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang seperti ini pasti akan menjamin keadilan. Kekuasaan yang seperti ini pasti akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga. Jadi tidak ada penindasan pada satu kaum tertentu, dan tidak juga ada kasus-kasus besar yang hari ini bisa kita lihat di tengah-tengah pemberitaan, di mana mereka-mereka yang justru berada di pucuk-pucuk kekuasaan, terutama di dalam bidang peradilan, mereka justru menjadi maklar kasus misalnya. Tidak ada, karena dalam Islam, pemimpin atau pejabat itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus laki-laki. Yang kedua, dia harus muslim, harus akil, harus balik, harus mampu, harus adil, dan harus merdeka, tidak ada dalam tekanan ya oleh pihak-pihak lain. Lalu tentu ada syarat-syarat kualitatif bahwa seorang pemimpin atau orang-orang yang mempunyai kedudukan penting dalam pos-pos tertentu sebagai pejabat, mereka harus orang-orang yang amanah, mereka harus orang yang jujur, mereka harus orang-orang yang bertakwa. Bisa dilihat dari bagaimana kesehariannya dalam ibadah. Lalu hari ini bisa kita lihat bagaimana dalam sistem politik yang jauh dari Islam ini, seorang hakim yang berada di dalam lembaga tertinggi peradilan negara, dia bisa menjadi seorang maklar kasus, sehingga kemudian dia bisa mengumpulkan harta lebih dari 1 triliun. Dalam OTT, ya, operasi tangkap tangan yang kemudian penggeledahan di rumahnya bisa ditemukan uang tunai sejumlah hampir 1 triliun, 926 miliar. Lalu kemudian ada emas batangan yang jumlahnya adalah 51 kilogram. Ini 1 triliun lebih hanya dimiliki oleh seorang hakim yang merangkap sebagai maklar kasus. Ya, belum lagi hakim-hakim yang lain yang belum terbuka bagaimana kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dalam sistem peradilan yang jauh dari Islam ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi kalau syariat Islam mengatur bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita mengatur masyarakat ini. Ya, karena apa yang disyaratkan oleh Islam untuk seorang pemimpin itu sangat berat, dan dikatakan oleh baginda Nabi bahwa kekuasaan itu kalau tidak menjadi amanah bagi pengembannya, maka kekuasaan itu hanya akan menjadi penyesalan dan penghinaan bagi orang tersebut. Maka seorang pemimpin, sekali lagi, dia haruslah orang yang adil dan amanah. Termasuk juga ketika pemimpin itu memilih pembantu-pembantunya misalnya, ya, harus dilihat dari kompetensinya. Ya, harus dilihat bagaimana dia bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diberikan, bukan berdasarkan balas jasa,
bukan berdasarkan transaksional, juga bukan berdasarkan asas kekerabatan misalnya. Ya, jadi para pembantu ini harus dipilih berdasarkan kemampuan dia di dalam melaksanakan tugas yang akan diembannya. Ya, jadi ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka disitulah kehancuran itu akan ada. Baginda Nabi mengatakan, idza wuzidal amru ila ghairi ahlihi fantasziris sa'ah. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa seorang pemimpin dalam pandangan Islam dia memiliki syarat-syarat yang berat. Ya, maka Islam sebagai sebuah ideologi, sebagai akidah dan sebagai aturan kehidupan mewajibkan untuk menetapkan syariat Islam ini secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang Islam, kepada mereka yang mengaku beragama Islam untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah katakan wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tatabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Hendaklah kalian menghukumi perkara di tengah-tengah manusia dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka dan waspadalah karena akan ada orang-orang yang tetap akan menggelincirkan kalian agar kalian mengimani sebagian dari ayat ini dan kalian mengingkari sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian Allah sindir di ayat berikutnya, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman, siapakah yang memiliki hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa dalam Islam kepemimpinan adalah amanah yang tanggung jawabnya begitu berat dan menakutkan. Maka kesadaran hal ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap umat Islam yang diberi amanah untuk memimpin, diberi amanah untuk memiliki kekuasaan. Jadi jika kekuasaan ini tidak menjadi amanah, dia hanya akan menjadi penyesalan. Mereka harus melihat bagaimana para khulafaur rasyidin memimpin, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memimpin, bagaimana Umar bin Khattab memimpin negara. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diberikan amanah kekuasaan, yang pertama kali beliau sampaikan kepada rakyatnya adalah, kalau aku menjalankan kepemimpinan ini berdasarkan Quran dan Sunnah, maka taatilah aku, ikutilah aku. Tapi kalau aku menjalankan kepemimpinan ini menyelisihi Quran dan Sunnah, maka ingatkanlah aku. Demikian pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau diberikan kepemimpinan yang merupakan suara bulat dari beberapa orang sahabat, beliau tidak senang, beliau tidak bersyukur, tapi beliau justru marah. Beliau katakan, apakah kalian akan menjerumuskan aku ke neraka dengan kepemimpinan ini? Jadi kepemimpinan ini begitu berat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kepemimpinan itu adalah memimpin sebuah negara. Dan pada masa itu sahabat memimpin negara yang bukan kecil, yang tidak kecil. Negara yang mereka pimpin adalah negara yang meliputi 3 benua. Negara yang meliputi 2/3 seluruh bumi ini. Itulah negara yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat Nabi yang mulia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di masa kini kita tentu berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya dengan menurunkan seorang atau memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin muslim itu agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadikan syariat Islam sebagai hukum-hukum mereka, agar kemudian kemuliaan umat Islam ini mendapatkan kejayaannya sebagaimana yang pernah didapatkan pada masa-masa lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.